Ma, kamu baca, Ma. خمسة يطفي بها الحاكم المصطفى والمرتضى والفاطمة. به خمسة يطفي بها الوباء الحاكم المصطفى والمرتضى والفاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واشنا لنا بالعلم وشهد لنا بفضلك فانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun, sebuah hikayat, sebuah cerita. Hukiyah dihikayatkan di ayamina, di hari-hari kita, hari ini. Hukiyah dihikayatkan di ayamina hadi, di hari-hari kita ini. Anna rajulan Amerikian, sebenarnya seorang laki-laki berbangsa Amerika. Anna rajulan Amerikian, sungguh seorang laki-laki bangsa Amerika, arada berkehendak ayastakhrijal faragha min baitid dujaji, ayastakhrija untuk bisa mengeluarkan al-faragha kepada anak ayam, al-faragha kepada anak ayam, mimbai ditujaji dari telurnya ayam. Biduni wasitati dujaja, tanpa perantara ayam-ayam betina. Tanpa perantara ayam betina, wahibniha, dan pengeramannya ayam betina lil baiti pada telur. Dulu ini pada saat kitab ini dikarang, ada seorang Amerika yang ingin mengeluarkan anak ayam dari telurnya ayam tanpa perantara dirami oleh induknya. Fakhatara lahu, maka terbesit lahu bagi orang Amerika itu, ayyaj'ala, untuk menjadikan al-baydo kepada telur, fi hararatin, dalam suhu panas, fi hararatin, dalam suhu panas, tudari'ul hararatah, yang menyerupai atau menyamai al hararatah kepada panas, allati yanaluha, yang mendapatkan kepada panas, allati yanaluha, yang mendapatkan atau memperoleh kepada panas, al-baitu, apa, telur, minat dujajah, dari induk, dari ayam betina, al-hadinati lahu, yang mengeraminya, yang mengerami lahu pada telur, lahu pada bait. Maka terbesit dalam pikirannya, supaya telur ini bisa menetas, mengeluarkan anak, dia akan membuat panas yang menyerupai panasnya raman induknya. Panas yang diperoleh oleh telur di saat dirami oleh induknya. Falamma jama'ah, maka setelah mengumpulkan siapa orang al-baitu kepada telur, falamma jama'ah, maka setelah mengumpulkan siapa orang al-baitu kepada telur, wabtada'a, dan memulai
orang al-amala kepada praktek, dan memulai orang al-amal kepada praktek penetasan telur. Qala lahu, berkata lahu kepada orang tersebut, fallahun, siapa seorang petani. Ketika dia mengumpulkan telur dan memulai prakteknya untuk penetasan, qala, berkata lahu kepadanya, fallahun, siapa seorang petani. Ya ayyuhas sayyidu, wahai tuan. Ya ayyuhas sayyidu, wahai tuan. La budda laka, tidak boleh tidak, laka bagi kamu, antuqallibal baita, untuk atau membolak-balik atau antak lubah, membalik. Kalau tukul libah, membolak-balik. Antak lubah, membalik kamu al-baita, kepada telur, kulla arba'in wa ishrina sa'atan marrah. Berarti antak lubah. Kulla arba'in wa ishrina sa'atan, setiap 24 jam. Marrotan, satu kali. Wahai tuan, tidak boleh tidak bagi sampean, kalau telurnya itu ingin menetas, supaya setiap 24 jam dibalik satu kali, yang tadi di bawah ke ataskan. Li'anni, karena sesungguhnya saya, kata petani, ra'aitu, melihat saya, ad-duda jatah, kepada ayam betina, taklubuhu, membaliknya, hakada, begini. Itu orang kan gak memperhatikan. Si peneliti ini, orang Amerika ini gak memperhatikan itu. Kalau petani tahu, karena dia ngingu memelihara ayam dan diperhatikan. Jadi setiap pagi dibalik oleh induknya telur itu. Fasakhirah, maka meremehkan, minhu, dari petani, dzalikal alimu, apa orang berilmu itu. Apa kamu ini, panasnya sudah meliputi semuanya kok. Nah, itu nggak perlu. Fasakhirah, maka meremehkan, minhu, dari dzalikal alimu, apa itu orang berilmu. Gak mau, karena menurut dia panasnya sudah meliputi semua telur. Dia sudah bikin panas, kan panasnya sudah mengena ke seluruh bagian telur. Ngapain kok dibolak-balik? Nah, wa qala lahu innad dujajata tatlubul baita litu'ti al-juz al-asfala minhu hararata ismihal ladzi hurimatuhu. Wa qala lahu, dan berkata siapa alim, lahu, pada petani. Wa qala, dan berkata siapa alim, lahu, pada petani, innad dujajata, sesungguhnya ayam betina, taklubul baita, dia membalik telur. Taklubul baita, dia membalik telur, lituk dia, untuk memberikan, al-juz al-asfala, kepada bagian yang bawah, minhu, dari telur, untuk memberikan apa ayam betina, al-juz al-asfala, kepada bagian yang
bawah minhu dari hararata jismiha kepada panas badannya zujajah, hararata jismiha kepada panas badannya ayam betina, alladzi hurimat yang alladzi haramat yang menghalangi apa zujajah, alladzi hurimat yang terhalangi apa hararah akan telur, alladzi hurimat yang terhalangi apa hararah kepada telur. Itu kan kenapa dibalik? Karena bagian bawahnya nggak kena panasnya badannya induknya, maka dibalik oleh dia supaya bagian bawah yang tidak terkena panasnya itu mendapatkan panas tubuhnya. Itu kata dia. Amanah nuh adapun kami, amanah nuh adapun kami, faharorotuna maka adapun panas kami, faharorotuna maka adapun panas kami, muhitatun ialah meliputi, muhitatun ialah meliputi bil baiti dengan telur, minjami ijihadiyah dari semua arahnya telur. Ini kita bikin panasnya meliputi di semua arah. Fa'anna yastawi, bagaimana yastawi sama amaluna apa pekerjaan kami atau perbuatan kami, wa amalut zujajah dan perbuatannya ayam betina. Maka gimana sama? Gak sama perbuatan kami dengan perbuatannya ayam betina. Sumas tamarroh, kemudian melanjutkan siapa alim orang berilmu di amalihi dalam pekerjaannya atau prakteknya itu. Ya. Jadi apa ilmuwan ini punya kesimpulan bahwa telur itu dibalik oleh induknya hanya karena supaya mendapatkan panas. Sudah oke. Hanya dia tidak menggubris pendapatnya petani. Falamma ja'a daurul faksi, maka setelah datang atau tiba, falamma ja'a maka setelah tiba atau datang daurul faksi, apa masanya menetas, lam takfus baidatun wahidatun, maka tidak menetas baidatun wahidatun, satu telur pun tidak ada yang menetas, tidak menetas satu telur pun. Walam yanal dan tidak memperoleh siapa alim minha dari telur farhon kepada anak ayam, nggak menetas, gagal. Kok gak ada yang menetas, baru dia tahu. Faqalah maka berkata siapa orang alim, la budda an af'ala, tidak boleh tidak an af'ala harus melakukan saya
labud jahat, tidak boleh tidak nafal harus melakukan saya fil marratis tsaniyah pada kali yang kedua. Namanya ini peneliti. Fil marratis tsaniyati pada kali yang kedua ma asyara bihi kepada suatu asyara yang berisyarat bihi kepada ma al fallahu siapa petani. Kalau begitu saya mau tidak mau saya uji coba yang kedua, saya ikuti petani. Tsumma sara kemudian jadi siapa alim yaklubu membalik dia kepada telur kama laqonahu sebagaimana yang menunjukkan kepada ma al-fallahu siapa petani kama laqona sebagaimana menunjukkan kepada dia al-fallahu siapa petani. Apa yang terjadi? Ya, hanya diikutilah. Jadi ada ilmu yang didapat dari bangku sekolah, ada yang dari pengalaman. Jadi orang yang sekolah belum tentu semuanya lengkap ilmunya, karena sekolah hasil penelitian terkadang belum dicocokkan dengan apa yang ada di lapangan. Nah, sedangkan petani ini melihat langsung di lapangan. Maka ilmu itu, ilmunya manusia itu gak lengkap. Jadi orang itu harus mau mendengarkan orang yang ada di lapangan. Sama dengan guru diajarin cara mengajar yang baik di kampus, gini. Tapi belum pernah mengajar, belum tentu benar teorinya yang di kampus. Bagaimana caranya menghadapi murid begini. Tapi dia belum pernah mengajar. Terus ada orang yang nggak pernah kuliah tapi langsung mengajar sebelum ustadz. Dia tahu menghadapi murid anak itu begini. Nah, ini harus didengarkan. Paham? Tidak boleh wah saya kuliah nggak ada kok seperti yang dikatakan Mas Ustadz. Jangan dulu. Ya apa enggak? Bagaimana kalau menghadapi anak kayak gendut? Oh, ini harus dikasih minum yang cukup, jangan sampai lapar. Nah, gitu. Gak ada tuh dalam dalam apa? Dalam teori kampus. Karena gendut kalau lapar mesti gak konsentrasi. Maka dia suruh makan dulu yang kenyang, terus minum, terus suruh mandi. Itu pun masih ada resiko lain, ngantuk ini. Nah, gitu. Nah, itu kan yang tahu orang yang di lapangan. Ya ini diikuti akhirnya yang kedua. Faqosah maka menetas jami'ul baiti semua telur. Karena dibalik tiap 24 jam dibalik. Jadi pagi-pagi dibalik. Terus besok lagi dibalik lagi. Faqosah maka menetas jami'ul baiti apa semua telur wa kharajat dan keluar minhu dari telur afrahun kathiratun apa anak-anak ayam yang banyak. Nah, kan benar. Jadi ini bukan hanya persoalan masalah panas, jadi rupanya harus di dalam itu harus dirombak. Nah, yang tahu siapa? Induknya. Induknya dikasih tahu siapa? Allah Subhanahu, itu namanya ilham, ya. Jadi Allah itu memberi ilham kepada induknya ayam, kamu begini. Nah, gitu. Dari mana? Gak sekolah induknya ayam itu. Insinyur ini, peneliti ini sekolah induknya agak mana? Dari mana? Diilhami Allah. Nah, itu namanya Rabbul Alamin. Dikasih ilham, kamu begini, supaya telurmu itu menetas. Nah, itu paham ya? Kan nggak ada sekolah hanya anak ayam, induk ayam. Dia nggak pernah sekolah, nggak pernah masuk kampus, tapi bisa menetaskan telur. Dari mana? Ilham dari Allah Subhanahu. Ngerti? Itulah Rabbul. Fatarul khabaru maka menyebar al-khabar apa berita. Fi anha il makmur di seluruh penjuru negeri
di seluruh penjuru negeri. Wa tulibah, dan dituntut dan diminta minal ulama, dari para ilmuwan, tafsir hadhil haditsah, apa tafsir terhadap kejadian ini apa. Maka menyebar berita itu pada waktu itu ya. Kalau sekarang kan sudah ketemu sekarang ya. Ini dulu pertama kali ini pertama kali uji maka diminta dari semua ilmuwan untuk menafsirkan kejadian ini. Wa akhiru ma ra'auhu, dan akhir sesuatu ra'au yang berpendapat mereka kepada ma. Wa akhiru ma, dan akhir ma suatu ra'au yang berpendapat mereka kepada ma. Angkolu, berkata mereka, innal farqah, sesungguhnya adapun anak ayam, hinama yuhlaku, ketika diciptakan fil baidi, di dalam telur. Anak ayam ketika diciptakan di dalam telur, idza baqiyah, apabila tetap apa anak ayam, biduni tahrikin, dengan tanpa digerak-gerakkan, ini menang meskipun panas ya. Nah ini biduni tahrikin, dengan tanpa digerak-gerakkan meskipun dapat panas, apa in hadarat, maka turun ke bawah. In hadarat, maka turun al mawadu, apa materi-materinya, kan tadi materi itu ya, al mawadu, apa materi-materinya, ilal jihatis sufla, kepada arah bawah, min jismihi, dari badannya, min jismihi, dari badannya anak ayam, semua materinya turun ke bawah. Fatatamazzaku, maka jadi rusak, auqiyatuhu, apa wadahnya, maka jadi rusak auqiyatuhu, karena turun ke bawah semua. Calon ini kan jadi materi, ini kan perubahan dari telur, ada kuning dan putihnya, ini seperti janin dalam rahim itu berubah kepada darah dulu, paham ya? Darah, setelah darah berubah kepada daging, terus tulang, terus kasih bulu lagi, ada bulunya anak ayam lah. Bagaimana itu penciptaan di dalam itu? Nah, kalau ini tidak dibolak-balik, maka semua materinya turun ke bawah karena butuh begini. Nah, maka nggak jadi, maka rusak. Faida baqiyat ra'suhu, maka jika tersisa kororuhu, pangkalnya, dan juga ya kororuhu itu pangkalnya ya, dan juga tidak diketahui ujungnya ya, la yurabu kororuhu, tidak diketahui pangkalnya dan juga ujungnya. Luas sekali ilmunya Allah Ta'ala, tidak akan pernah sampai manusia ya, tidak akan pernah sampai. Maka manusia itu biasanya hanya sujud kepada Allah, tidak sampai. Ini baru itu ya, apa enggak? Belum bagaimana merubah apa kuningnya telur sama putihnya menjadi darah, terus darah menjadi daging. Itu bagaimana caranya? Nggak bisa, manusia hanya bisa menunggu ya, apa enggak? Nggak ada anak manusia yang bisa mengambil alih itu. Jadi manusia akhirnya hanya naruh telur dalam panas tertentu supaya terus dibanya, hanya itu. Tapi memproses kuningnya telur dan putihnya jadi darah jadi daging itu diisi dengan tulang belulang, terus ada badan, ada kaki, 2 kaki, ada kepala, ada mata, dan itu nggak bisa manusia. Manusia yang mana yang bisa? Ada. Nah,
inilah jadi manusia bagaimanapun berada dalam kebodohan di tengah lautan luas yang penuh gelombang dari hikmahnya Allah yang tidak diketahui pangkal dan ujungnya. Ilmu Allah itu maha luas. Nah, itulah Rabbul yang berapa? Matikan dulu, saya mau ke kamar kecil. Tambah satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, ini informasi kepada kita. Kamu ini masih generasi muda. Dan teman-teman semua nanti yang lihat. Jadi ilmunya Allah itu gak terhingga. Maka manusia itu kalau masih baru belajar, nah itu manusia itu gampang merasa bisa, gampang merasa tahu, sombong, ya kan? Tapi kalau orang itu sudah semakin dalam, semakin luas, semakin merasa bodoh karena tahu kemaha luasan ilmunya Allah Ta'ala. Jadi ilmunya manusia itu ibaratnya laut samudera yang besar. Manusia itu hanya dapat seperti memasukkan jarum. Nah, yang ada di ujung jarum sedikit itu ilmunya manusia dibandingkan dengan luasnya ilmunya Allah. Paham? Ya. Itu ibaratnya itu seperti itu. Ngerti ya? Ibaratnya seperti itu. Tadi itu contoh, kan maunya ilmuwan arogan dengan hasil penelitian. Ilmuwan itu kan di laboratorium, sedangkan petani tadi itu dari lapangan. Nah, petani itu bukan seperti ilmuwan memperkaya teori-teori dan seterusnya, ya. Petani tadi itu niteni apa? Niteni, paham? Sehingga itu namanya ilmu titen. Ilmu apa? Ilmu titen, hasil niteni. Nggak sekolah dia, cuma niteni. Itu ada ilmu titen itu, ya. Itu harus saling melengkapi dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di kampus, di lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. Tidak bisa sekarang itu maunya ilmuwan yang di kampus, yang di laboratorium, yang tempat-tempat penelitian ilmiah, kan mau arogan, nggak perlu. Nah, itu tidak bisa. Ilmu titen itu ada, ya. Dan bisa benar salah satu contoh tadi yang dibacakan itu, ya apa enggak? Seandainya dia tidak ketemu sama petani, dia kan masih bingung. Hah? Ini kenapa kok menetas? Untung ada petani yang menyampaikan itu juga. Ini ilmu apa? Ilmu titen. Nah, sama tentang keadaan alam semesta, ada yang lain itu ada namanya ilmu titen. Orang Jawa itu punya ilmu titen. Maka orang Jawa itu punya kalau pon begini, kalau paing begini, itu ilmu titen. Itu nggak ada di kampus memang. Gitu. Hasil niteni itu, ya. Gitu. Itu hasil niteni. Itu pengetahuan, itu informasi. Yang tetap pengetahuannya manusia ibarat kita mencelupkan jarum ke laut, terus di ujung jarum ada setetes air. Ilmunya manusia itu seperti itu dibandingkan luasnya ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu ibaratlah laut yang dalam yang bergelombang itu, yang didapatkan manusia hanya seujung jarum.
Nah, maka kalau orang sudah semakin tahu, orang tidak akan semakin sombong, justru semakin merasa bodoh. Nah, jadi kalau ada orang sombong dengan pengetahuannya, itu aslinya bukan orang pintar, gitu ya. Gak mungkin orang yang dalam pengetahuannya kok sombong dengan ilmunya, itu gak mungkin, ya, gak mungkin. Karena tahu betul ilmunya Allah itu luas sekali, gak terjangkau. Wong kita setiap baca satu ayat saja kalau didalami, itu kita gak sampai pengetahuan kita. Gitu. Baru 10 menit secuil tadi itu setetes ujung jarum yang didapatkan dibandingkan ilmunya Allah. Jadi kalau ada orang kok sombong dengan ilmunya, itu karena belum tahu. Ya, karena belum tahu. Kalau sudah orang berilmu betul tahu bahwa dirinya itu betul-betul sedikit dibandingkan kemahaluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi itu. Ya apa enggak? Sepinter-pinternya ilmuwan kalah ternyata butuh informasinya petani yang tidak pernah makan sekolahan tadi, dalam contoh tadi. Nah, kemudian saat pinter-pinternya ilmuwan dan petani tadi digabungkan, dia juga tidak bisa menjadi pemroses merubah dari kuningnya telur dan putihnya menjadi darah, itu dari darah menjadi daging, dari daging itu ada tulang belulang, ada tulang kaki, ada tulang badan, tulang leher, tulang kepala, mata dan seterusnya, sehingga menjadi anak ayam. Tidak bisa, nggak ada ilmunya itu. Jadi manusia itu nggak ada ilmunya untuk seperti itu, ya, untuk merubah telur menjadi daging. Ya, itu gak ada ilmunya, hanya menunggu, hanya ditaruh dan ditunggu, gitu ya. Tapi untuk memproses itu gak ada ilmunya. Ilmunya manusia itu gak bisa, gitu. Kalau bisa kan enak, manusia bisa bikin daging, ya. Jadi kita gak usah nyembelih ayam, gak usah nyembelih sapi. Caranya bikin daging, bahannya ini, kita bikin jadi daging, enak. Jadi akan ada daging di bikinan, nggak bisa. Itu nanti lama-lama manusia bisa bikin ayam, wes gak usah nernak ayam, akhirnya bikin saja ayam. Nah itu ternyata gak bisa, gitu ya. Al-mas'alah sadisah, masalah ke-6, tarbiyatul waladi, tarbiyah anak bil laban dengan susu. Nah, ini bagaimana kita lihat Allah merawat, memelihara, mengasuh anak bil labani dengan air susu. Khalaqallahu, menciptakan Allah, siapa Allah, al-labana, kepada air susu, fis sad'i, di payudara, qabla ayyuladah, sebelum dilahirkan aktifu apa anak. Qabla ayyuladah, sebelum dilahirkan aktifu apa anak. Jadi anaknya belum lahir, air susunya itu oleh Allah sudah dibikin di payudara ibunya. Maka kalau ya perempuan hamil itu payudaranya semakin membesar. Kenapa? Karena ada air susu. Nah kalau orang nggak hamil nggak ada air susunya, gitu ya. Orang-orang yang belum hamil, belum apa itu nggak ada air susunya payudaranya itu, meskipun payudaranya berbentuk tapi nggak ada air susunya. Karena Allah belum menciptakan. Walamma wa kullama kabura, dan setiap kali kabira, semakin besar, al janinu, apa janin, izdadal labanu, maka bertambah apa air susu, fit sadqi, di payudara. Maka bertambah al labanu, apa air susu, fit sadqi, dalam payudara. Itu untuk, karena Allah mau ngasih makan anak yang mau lahir itu, yang sudah dikandung oleh ibunya. Ini bukan hanya manusia, ya, kuda, sapi sama, kuda, sapi, kambing juga sama. Hatta idza ma tamma hamluhu, sehingga apabila telah sempurna hamluhu, apa hamilnya,
Wa kanatil wiladatu, dan terjadi al wiladatu apa kelahiran. Wa kanatil wiladatu, dan terjadi al wiladatu apa kelahiran, karena yang tam ini tidak butuh khabar. Jadi artinya terjadi atau terwujud, bukan ada. Wa kanatil wiladatu, dan terwujud al wiladatu apa terjadi al wiladatu apa kelahiran, darrolahu, darroh maka menetes, darroh maka berkucuran, lahu bagi anak, labanun apa air susu, munasibun yang sesuai, lisinnihi pada usianya, pada usianya baru lahir itu. Begitu ibunya, induknya melahirkan, air susu itu bisa keluar. Nah, gitu. Yang kualitasnya itu sesuai dengan usia anak itu. Gitu. Fakullama kabiro, maka setiap kali kabiro tambah tua, tambah tua, sinan usianya, sinan usianya, iktaroba mendekati al-labanu apa air susu, iktaroba maka mendekati al-labanu apa air susu, min tabihi dari tabiatnya anak itu, wa tanasabah dan menyesuaikan diri apa air susu, ma'akuwati bersama kekuatannya si anak. Maka minumnya susunya anak yang baru lahir, keenceran dan kekentalannya berbeda dengan anak yang sudah 1 bulan. Dan itu berubah sendiri air susunya, gitu. Paham? Paham kamu? Air susunya berubah sendiri. Jadi seorang ibu yang menyusui anak baru lahir, air susunya berbeda ketika nanti dapat 1 bulan, 2 bulan. Nah itu dari mana? Paham? Paham? Paham nggak? Kepada tarbiyah, lafzu apa lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, adapun segala puji adalah milik Allah Rabbil, yang memelihara, yang mengasuh, yang merawat seluruh alam semesta, termasuk kita dulu ketika baru lahir, gitu loh ya. Ini bukan cerita orang lain, ini lah, ini kita sendiri, kita semua. Paham? Jadi kamu jangan dikira cerita orang lainnya, kita yang lahir itu dulu kan kita. Nah, belum lahir air susunya oleh Allah sudah diciptakan di payudara ibu kita semua. Nah itu gitu. Alladzi a'ta kulla syai'in, alladzi a'ta yang telah memberi Allah kulla syai'in kepada setiap sesuatu, khalqahu kepada ciptaannya, tsumma hada kemudian memberi petunjuk siapa Allah. Surat Thaha ayat 50. Wa min ajabin, dan termasuk keajaiban, annal ajuza sesungguhnya adapun perempuan yang sudah tua, annal ajuza sesungguhnya adapun perempuan yang sudah tua, wasauhirata jiddan, dan anak yang kecil, anak perempuan yang kecil sekali, wasauhirata jiddan, dan anak yang kecil sekali, la tastahiyani tidak saling suka keduanya, la tastahiyani tidak saling suka keduanya, wala yaktaribu dan tidak mendekat minhuma dari keduanya, perempuan yang tua sekali atau anak perempuan yang masih kecil sekali, ar-rijal siapa para laki-laki, la tustahayani tidak diinginkan keduanya, ya la tustahayani tadi itu tidak diinginkan oleh siapa keduanya, wala yaktaribu dan tidak mendekat min huma dari keduanya, ar-rijal siapa laki-laki, li hikmatillahi azza wa jalla,
Ini juga hikmahnya Allah yang maha agung. Jadi perempuan yang sudah sangat tua dan siapa? Anak perempuan yang masih kecil sekali, tidak ada laki-laki yang ingin. Kenapa? Karena kalau ingin ada orang yang laki-laki yang ingin, bahaya. Kenapa? Li'annahuma, karena ada pun keduanya itu. Li'annahuma, karena pun keduanya laki belah, tidak ada kemampuan lahuma bagi keduanya bil hamli dengan hamil. Tidak ada kemampuan hamil, tidak mungkin keluar air susunya. Jadi, walal wiladati, dan melahirkan, walal irdo, dan menyusui. Maka oleh Allah dibikin orang perempuan yang sudah tua dan masih kecil, enggak ada laki-laki yang ini. Itu Allah yang menciptakan seperti itu. Fahadhil hikmatu, maka adapun hikmah ini, natiqatun, ialah berbicara, natiqatun ialah berbicara bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih, dengan lisan yang fasih, qailatin, yang mengucapkan, maju ilah, tidak diciptakan, adzakaru, apa kelelakian, adzakaru, apa kelelakian, wal unsa, dan keperempuan, fil insan, di manusia, wal hayawan, dan hewan, illa lil intaj, kecuali untuk menghasilkan anak, ya, illa lil intaj, kecuali untuk menghasilkan anak. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kelelakian dan keperempuan di dalam manusia maupun hewan supaya terjadi pengembangbiakan. Maka Allah diciptakan itu. Maka orang tidak dibedakan karena itunya, ya. Allah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal kedekatan dengan Allah, dalam martabatnya, dalam derajatnya. Karena kelelakian dan keperempuan itu oleh Allah ditaruh di manusia dan hewan supaya terjadi pembuahan, perkembangbiakan, yaitu, ya, paham, ya, gitu. Karena kalau laki-laki semua gak ada, yang wes putus generasi. Kalau laki-laki semua atau perempuan semua, maka generasi putus. Nah, jadi nggak benar kalau laki-laki lebih mulia dari perempuan karena jenis kelaminnya. Laki-laki bisa mulia dari perempuan karena amalnya, karena perbuatannya, karena takwanya. Perempuan juga bisa lebih mulia dari laki-laki karena amalnya dan seterusnya. Kalau jenis kelaminnya tidak menyebabkan satu lebih mulia terhadap yang lain, karena itu cara Allah untuk menciptakan manusia, hewan bisa berkembang biak, hanya itu. Fa amma syahawatu, maka adapun syahwat, dikasih rasa ingin, elang ingin kepada perempuan itu. Karena kalau tidak punya ingin nanti nggak punya anak, elang. Maka elang nggak punya keturunan. Nah, perempuan yang mau sama elang juga ingin sama elang. Jadilah elang nikah. Nah, itu loh ya. Yang tidak mau ya gak ingin meskipun kamu ingin lah. Karena Allah Ta'ala memang tidak menginginkan terjadi apa? Anak dari kamu dengan dia. Nah, itu loh ya. Gitu. Maka orang itu nggak bisa elang cinta kepada orang, ya. Ini wanita paling cantik katanya elang, belum tentu cantik menurut Rama. Loh, karena kalau sama elang dan Rama suka kepada satu orang kan jadi tengkar. Allah Ta'ala itu masih yang lain, gitu loh ya. Maka orang nggak boleh menghina istrinya orang, nggak boleh menghina suaminya orang. Itu urusan Allah Ta'ala, gitu loh. Itu kok mau ya kawin sama itu loh? Ini Allah Ta'ala. Nah, itu loh ya. Itu sudah digitukan oleh Allah Ta'ala, ngerti? Nah, beda dengan orang jadi balon, itu tidak ingin dapat anak, maka banyak laki-laki yang datang karena itu tidak untuk punya anak. Ngerti balon kamu? Wanita-wanita itu loh di Parangkusumo tuh. Nah, ya, itu kan memang tidak untuk apa? Tidak untuk punya anak. Tapi kalau orang yang mau ingin punya anak, ya enggak seperti itu, ya apa enggak? Nah, itu. Maka ya, fa'ammas syahwat, adapun syahwat, orang yang syahwat,
Karena kalau gak diisi syahwat, gak terjadi ini. Paham? Pertumbuhan manusia. Wal ladzat, dan kelezatan. Itu oleh Allah digoda. Fa inna ma hiya, maka adapun sungguhnya syahwat, maka muqaddimatun, ialah sebagai pendahuluan, pendorong-pendorong, muqaddimat, pendahuluan, wa mumahidatun, sama pendorong, lin nasli, untuk perkembang biakan. Nah, itu ya, lin nasli, pada perkembang biakan. Itu. Ngerti? Jadi kelelakian dan keperempuan yang ada pada manusia dan hewan itu karena Allah mau mengembangbiakan manusia. Kalau enggak, manusia pun putus, mati, ya sudah. Terus tamat. Tamat. Nah, gitu ya, tamat. Terus kok ada orang yang sudah menikah, suami istri nggak punya anak? Itu maksudnya itu urusannya Allah Ta'ala, nggak usah kamu urus. Berarti memang sudah mau di stop sampai di situ. Nah itu ya, itu kan sampai di situ, nggak usah. Ya, ada. Itu bukan karena apa, ada yang memang karena ada sesuatu hambatan, ada yang memang karena Allah. Saya punya teman itu dokter kandungan dan nggak bisa anak. Dokter kandungan. Dokter kandungan itu kalau ada orang yang nggak punya anak atau apa, dia yang ngurusin dirinya sendiri, malah nggak punya anak. Ya, bahkan dia sampai buka rumah sakit, bukan hanya dokter, dia punya rumah sakit, sampai sekarang nggak punya anak, akhirnya ngambil anak dia. Gitu ya. Nah, gitu. Ya itu cara Allah Ta'ala. Nah, jadi orang dikasih syahwat lah, ingin dan seterusnya, itu untuk itu, jangan disalahgunakan lah. Karena kalau kamu nggak dikasih syahwat oleh Allah Ta'ala, kamu nggak ingin sama perempuan nggak ingin laki-laki, akhirnya nggak kawin. Kalau kamu nggak kawin lah, kamu nggak punya anak, riwayatmu tuh sampai di situ, gitu loh ya. Nah, gitu. Tetapi Allah ingin manusia berkembang biak melalui perkawinan dan pernikahan, gitu loh ya. Dan Allah Ta'ala melarang perzinahan, karena kalau zina, nah, itu rusak keturunan, nggak jelas ini anaknya siapa. Ngerti? Kalau berzina, nanti hidungnya mirip elang, nah, terus kulitnya mirip gendut, naudzubillah min dzalik, dan seterusnya. Maka dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu haram, perbuatan yang sangat buruk yang harus ditinggalkan. Manusia gak usah terlalu berpikirkan itu. Jadi urusan kelelakian dan keperempuan itu hanya urusan perkembangbiakan, ya, supaya manusia. Nah, masalah siapa yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi tidak ada karena beda jenis terus lebih mulia, tergantung amalnya, tergantung takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, sekian, Al-Fatihah.